Langkah mencetak generasi saleh dan salehah. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, berbakti serta bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, bangsa dan agamanya. Namun, keinginan dan harapan yang mulia ini tidak bisa diperoleh dengan mudah karena dibutuhkan ilmu, usaha, dan kerja keras agar mendapatkan apa yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa langkah. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa dan kesabaran, maka insya Allah kita bisa mencetak anak-anak yang saleh dan salehah. Pertama, menanamkan akidah yang benar sejak dini. Hal yang paling utama dalam mendidik anak adalah mengenalkan kepada mereka siapa pencipta mereka, siapa nabi mereka, apa agama mereka, dan apa tujuan mereka diciptakan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia mengajarinya, "Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Kedua, menanamkan pada diri anak agar mencintai Rasulullah SAW, agar mengikuti beliau dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Ketiga, memberi teladan yang baik kepada anak. Anak memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, hendaklah orang tua memberikan tauladan yang baik dalam ucapan dan perbuatan. Jangan sampai anak melihat pertentangan antara ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan?" Keempat, mengajarkan ilmu agama serta mendidik mereka untuk berakhlak mulia. Anak-anak harus diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, sabar, dermawan, santun, memiliki sifat malu, bertanggung jawab, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan itu dilakukan dengan mengajarkan mereka agama dan adab-adab yang mulia. Kelima, membiasakan anak untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, terutama salat wajib yang 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Perintahkanlah anak kalian untuk salat jika sudah mencapai usia 7 tahun. Dan jika sudah berusia 10 tahun, pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik jika mereka tidak mau diperintah, agar mereka mau melaksanakan salat." Keenam, menciptakan lingkungan yang baik dan islami, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di tempat lainnya. Ketujuh, menghargai perasaan anak dan memberikan mereka hadiah atau penghargaan apabila mereka melakukan kebaikan, seperti membelikan mereka mainan atau makanan yang disukainya. Demikian juga sebaliknya, memberi mereka hukuman yang mendidik apabila mereka melakukan kesalahan disertai dengan nasihat, agar ia tahu bahwa hukuman yang diberikan adalah untuk mendidik mereka, bukan karena mereka dibenci. Hal ini akan membuat anak merasa bahwa dia dicintai, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri pada anak tersebut, insya Allah. Kedelapan, pilihkan untuk mereka teman yang baik, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabdanya, yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Kesembilan, berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat-sifat hamba Allah yang terpilih, dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Hujjah.com